Lingkungan sumber daya. Ada 3 jenis sumber daya utama yang menjadi penunjang utama operasional JCO. Yang pertama, ada sumber daya manusia. JCO mempunyai ribuan karyawan yang tersebar di berbagai gerai. Supaya kualitas pelayanan tetap terjaga, mereka juga mengadakan pelatihan untuk meningkatkan skill dan profesional para karyawan. Lalu yang kedua, ada sumber daya alam. Dalam produksi, JCO selalu memakai bahan baku yang berkualitas, misalnya tepung, gula, dan bahan penting lainnya. Hal ini penting banget nih buat jaga rasa dan mutu produknya. Lalu, sumber daya teknologi. Teknologi modern juga menjadi bagian yang penting untuk proses produksi. Mulai dari pencampuran bahan, pemanggangan donat, sampai sistem pelayanan di gerai, semua udah dibantu oleh teknologi biar jadi lebih cepat, efisien, dan hasilnya juga lebih maksimal. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait lingkungan pelanggan. Yang pertama, ada segmentasi pasar, yaitu pengelompokan pelanggan berdasarkan kesamaan tertentu. Yang pertama, ada generasi muda. Pelanggan generasi muda biasanya lebih peka terhadap tren dan inovasi. Yang kedua, ada keluarga, yaitu kelompok pasar yang berorientasi pada kebutuhan rumah tangga. Yang ketiga, ada profesional, yaitu konsumen yang memiliki kebutuhan khusus, biasanya berhubungan dengan gaya pekerjaan atau gaya hidup yang lebih terstruktur. Kemudian ada preferensi konsumen. Yang pertama, pelanggan cenderung memilih produk yang berkualitas. Konsumen lebih memilih produk yang memberikan nilai tambah seperti daya tahan atau manfaat yang tinggi. Yang kedua, menawarkan produk yang sehat. Yang ketiga, ada umpan balik pelanggan. JCO mendengarkan umpan balik dari pelanggan melalui survei untuk meningkatkan produk, yaitu mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Misalnya, perusahaan harus secara efektif meminta masukan dari pelanggan baik melalui survei atau wawancara dan media lain. Kemudian yang terakhir, dengan cara meningkatkan produk. Masukan tersebut digunakan untuk menyempurnakan produk agar tetap relevan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Sekian, terima kasih. Untuk lingkungan pesaing JCO, sebagai salah satu merek donat dan kopi yang sangat populer, dapat dianalisis melalui beberapa faktor. Di antaranya ada pesaing yang langsung dan ada juga pesaing yang tidak langsung. Saya akan memberikan contoh untuk pesaing yang langsung itu seperti Dunkin Donuts, ada Krispy Kreme, dan ada juga Cafe Coffee Day, yang dimana mereka tuh memiliki merek mungkin seperti kayak Dunkin Donuts itu memiliki merek internasional yang sama dengan kayak JCO. Mereka tuh memiliki berbagai kopi, berbagai macam donat juga sama seperti JCO. Dan untuk pesaing yang tidak langsung itu mungkin seperti kedai kopi lokal yang dimana mereka tuh menawarkan keunikan sehingga suasananya dan produknya itu terlihat unggul. Untuk dari segi makanannya juga mereka tuh memberikan makanan yang mungkin sebagai jalan alternatif mereka. Selain pesaing yang langsung dan pesaing tidak langsung, mungkin di sini juga ada tren pasar, ada inovasi produk, terus seperti strategi pemasarannya juga. Mungkin ada beberapa lain untuk faktornya, dan saya cuma bisa menyebutkan itu. Dan untuk keunggulannya itu dari JCO sebenarnya banyak yang dapat bisa dilihat, seperti kayak kualitas produknya, terus variasi menu, terus
pengalaman konsumen setelah datang ke toko itu, suasana tokonya itu seperti apa, terus kayak apa ya, inovasi rutin mungkin bisa dibilang, bisa termasuk keunggulan juga untuk Jeko-nya. Jeko Donut and Coffee didirikan pada tahun 2005 oleh Johnny Andrean, pengusaha asal Indonesia yang memiliki pengalaman di bidang makanan dan minuman. Dengan visinya, ingin menciptakan donat yang berkualitas tinggi. Jeko Donut and Coffee berhasil menciptakan identitas yang kuat di bidang makanan dan minuman dengan fokus pada inovasi, kualitas, dan pengalaman pelanggan. Dengan pertumbuhan yang pesat, mereka selalu berupaya untuk menjadi pemimpin di pasar donat and coffee maupun di luar negeri ataupun di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh lingkungan sumber daya. Yang pertama ada ketersediaan bahan baku. Kualitas dan ketersediaan bahan baku, contohnya seperti tepung, gula, kopi, mempengaruhi produksi. Jeko harus memastikan pasokan yang stabil untuk menjaga kualitas produk. Yang kedua ada sumber daya manusia. Kualitas karyawan mempengaruhi terhadap layanan pelanggan. Yang ketiga ada teknologi. Untuk teknologi modern produksi dan pelayanan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas terhadap Jeko. Yang keempat ada infrastruktur. Lokasi gerai dan strategis aksesibilitas juga mempengaruhi sumber daya tarik pelanggan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bunga Dwi Amanda Putri dengan NIM akhir 007. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengaruhnya. Yang kedua ada pengaruh lingkungan pelanggan. Nah, poin pertamanya itu berisi preferensi konsumen dan tren kesehatan mempengaruhi jenis produk. Poin keduanya, umpan balik pelanggan sangat penting untuk memperbaiki layanan, juga pengalaman positif di gerai akan meningkatkan loyalitas. Yang ketiga ada pengaruh lingkungan pesaing. Poin pertamanya itu strategi pesaing, contohnya itu kayak Krispy Kreme, itu bakalan bisa mempengaruhi posisi pasar. Yang kedua ada kualitas dan strategi harga. Nah, ini juga perlu dijaga untuk menjadi tetap kompetitif. Yang ketiga ada adaptasi terhadap tren pasar menjadi keharusan. Jadi, kesuksesan Jeko bergantung pada kemampuan memproses perubahan di kedua lingkungan secara efektif dan juga cepat untuk mempertahankan posisi pasar dalam jangka waktu yang cukup panjang.